Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis lagi dari 3 tepung. Kue lapis yang satu ini cocok banget ya dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, masukkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml ya. Kemudian kita aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata, lalu kita masak. Santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Tujuan santannya dimasak dulu ini supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru digunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kemudian kita aduk supaya semua bahan kering tercampur dengan rata. Setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, lalu kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Kemudian setelah santan dan bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih 370 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 7 sendok makan atau setara dengan 50 ml. Dan untuk adonan yang kedua di sini saya tuang sebanyak 14 sendok makan atau setara dengan 100 ml. Dan untuk adonan yang ketiga di sini untuk sisa adonannya sebanyak 220 ml ya. Kemudian kita lanjut beri warna untuk masing-masing adonan. Dan untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan coklat bubuk sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya untuk adonan yang kedua di sini saya tambahkan pewarna orange makanan secukupnya. Kemudian biar warnanya makin terang, di sini saya tambahkan pewarna kuning muda secukupnya dengan perbandingan yang sama ya. Lanjut kita ke adonan yang ketiga. Di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus.
Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya di sini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan cetakan yang saya gunakan di sini menggunakan cetakan loaf yang berdiameter 6 cm, dan untuk cetakannya ini udah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan berikutnya yang berwarna orange ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya kita aduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna orange ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan untuk adonan yang terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil ya. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Setelah kuenya dingin, kita keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah ini kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Kue yang satu ini selain tampilannya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, dan teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Pokoknya teman-teman wajib coba resep kue lapis yang satu ini, dijamin pasti suka. Selain buatnya mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 7 pieces menggunakan cetakan loaf yang berdiameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.